Halo teman-teman, kembali dengan saya Ricky dari Lasal Airsoft Community Manado, Indonesia. Nah, di dalam video ini teman-teman, kalian akan menemukan pembahasan yang berbeda dengan video-video yang kalian biasa temukan di channel ini. Dimana di dalam video ini kita tidak akan test shoot, kita tidak akan membahas secara detail dan spesifik tentang suatu unit tertentu, tetapi saya akan berbagi pendapat, pengalaman, insight yang nanti kita bisa diskusikan di kolom komentar nanti sehubungan dengan perkembangan gel blaster dan airsoft di Indonesia atau bahkan di dunia. Nah, ini berawal dari unit ini teman-teman. Ini adalah Jinming Scar Gen 8 yang adalah salah satu unit yang legendaris yang keluar di tahun 2018 dan sampai pada saat ini masih sering dipakai dan direkomendasikan untuk para gel blaster, para blasterian pemula begitu. Dan unit ini tanpa perlu di-upgrade itu sudah memiliki performa tembak yang luar biasa kalau dibandingkan dengan unit-unit yang dengan harga yang seperti ini begitu. Jadi ini unit yang murah tetapi mumpuni di gel blaster, dan di channel ini biasanya kita konversi ke airsoft. Unit ini juga sudah mampu bersaing dengan unit-unit AEK pada umumnya. Nah, di sisi lain Jinming Scar Gen 8 ini memiliki sejarah mengubah peta gel blaster pada saat dia keluar, dan juga saya secara pribadi dan channel ini memiliki kesan yang sangat positif dengan Jinming Scar Gen 8 ini, karena yang menaikkan popularitas kami di awal-awal kami upload video di YouTube adalah unit Jinming Scar Gen 8. Waktu itu masih menggunakan bahasa Inggris, tidak ada tujuan lain selain sebenarnya untuk show off pada dunia bahwa orang Indonesia, kita ini bisa melakukan apa yang kita pikirkan. Tidak ada yang mustahil bagi kita, di mana pada saat itu konversi gel blaster ke airsoft itu adalah hal yang mustahil, tetapi terbukti sekarang sudah banyak yang yang bisa mengkonversi gel blaster ke airsoft, yang itu hanya angan-angan bagi orang-orang bule. Oke, nah kembali ke topik pembahasan kita. Gen 8 itu pada saat dikeluarkannya di awal 2018 itu merupakan satu revolusi yang luar biasa di dunia gel blaster, karena pada sebelumnya gel blaster itu menggunakan gearbox yang sangat berbeda. Nah, contohnya seperti gearbox ini. Nah, ini adalah bentuk gearbox yang sering digunakan sebelum Gen 8, yang digunakan di MP7, di P90, Rumki pada saat itu. Machine gun dari Sehua itu menggunakan gearbox seperti ini. Ada juga gearbox V4 Jinming itu yang bentuknya mirip dengan V3 tetapi dengan menggunakan dinamo yang kecil, dinamo ukuran 370. Nah, ketika Gen 8 keluar, semua brand-brand yang lain itu melihat bahwa wah, ini adalah satu langkah yang luar biasa, karena secara performa Jinming Gen 8 itu melampaui unit-unit lain walaupun unit itu sudah di-upgrade. Nah, langkah revolusioner yang dibuat Jinming ini, salah satu kuncinya adalah dengan menggunakan beberapa part yang PNP dan beberapa part yang hampir PNP dengan AEK begitu. Jadi kalau di gearbox Gen 8 itu gear setnya itu sudah sama dengan AEK. Anti reversalnya itu sudah sama dengan AEK, tapi bentuknya berbeda. Mirip dengan V3 tetapi bukan V3. Beda dengan V3. Dia juga tidak menggunakan switch assembly yang sama dengan airsoft. Dia berbeda. Dia pistonnya lebih ramping daripada piston AEK pada umumnya. Kemudian kalau menurut pendapat saya hanya sekitar 30-40% part yang PNP airsoft yang ada di Gen 8, sehingga ketika ada 100 banding 30 atau 40 itu ada kesamaan tetapi tidak bisa disamakan, iya kan? Tetap ada perbedaan yang jelas antara airsoft dengan gel blaster. Jinming tidak melanggar batasan itu. Nah, setelah itu di akhir tahun 2018 itu gel blaster sudah semakin berkembang di dunia, dan teman-teman blasterian itu semakin mendambakan unit keluaran dari pabrik yang langsung bisa diajak
battle dengan performa yang mumpuni, minimal seperti Gen 8 kalau bisa lebih. Nah, dan yang mengeluarkan unit pada saat itu yang luar biasa adalah Kublai. Kublai mengeluarkan unit yang eksternal unitnya itu sangat bagus. Eksternalnya itu 100% PNP dengan AEK. Itu adalah hal yang luar biasa. Kita bisa pakai part AEK untuk dipasang di part Gel Blaster, untuk pasang di unit Gel Blaster. Internalnya juga demikian. Itu sudah sangat mirip antara bentuk gearbox V2 Kublai dengan V2 yang biasa digunakan di AEK M4 begitu, seperti Marui, GMP dan lain-lain. Bentuknya itu sudah sama, dan bahkan kita bisa swap gearbox antara AEK dengan Gel Blaster dengan menggunakan platform Kublai gitu. Itu sungguh menjawab ekspektasi pada saat itu. Kualitas mantap, secara eksternal mantap, PNP dengan AEK bisa gampang dirubah-rubah, bisa di custom dengan sangat mudah, internalnya bisa di-upgrade dengan sangat mudah menggunakan part-part airsoft. Nah, teman-teman, itu sangat positif dari segi ekspektasi kita, untuk menjawab ekspektasi kita yang pada saat itu menambahkan unit yang pada dasarnya seperti itu. Tetapi di sisi yang lain, revolusi dari Kublai dengan mengeluarkan M4 dan beberapa varian yang lain yang menggunakan part-part yang hampir 100%, sekitar 80-90% PNP dengan airsoft, itu justru melanggar batasan antara Gel Blaster dengan AEK. Apa konsekuensi dari batasan yang terlanggar ini? Nah, konsekuensinya adalah hal tersebut mempengaruhi kebijakan produksi, kebijakan ekspor dan kebijakan import dari Gel Blaster, sehingga sejak pada saat itu kemari-kemari semakin sulit aja itu airsoft itu Gel Blaster itu untuk diimport itu dari Cina gitu, karena batasan yang sudah sangat mirip, yang mana airsoft, yang mana yang Gel Blaster begitu. Karena 90, 80, 90 part itu sudah sama. Jadi kita melihat, kita memegang, kita mencoba, kita menggunakan, yang berbeda itu hanya amunisi yang digunakan, gel dan BB plastik, itu saja. Sisanya sudah hampir sama. Nah, ya, sehingga jadi semakin sulit untuk ekspor import Gel Blaster. Banyak juga brand-brand lain yang mengikuti Kublai, sehingga perkembangan itu Kublai menjadi leading, bahwa dari Jinming pindah ke Kublai begitu, untuk menjadi leading innovation begitu di bidang Gel Blaster. Akhirnya itu ada efek positif untuk menjawab ekspektasi kita, tapi efek negatif di bidang hukum dan kebijakannya. Nah, di sisi lain, batasan-batasan yang terlanggar atau yang kabur antara Gel Blaster dan airsoft sejak Kublai mengeluarkan unit mereka yang menggunakan part-part tadi yang sudah saya jelaskan, itu juga membuat Gel Blaster dan airsoft ini seperti kakak dan adik yang sebenarnya saling mencintai, sama dan saling mencintai, rutin berhubungan intim, tetapi menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka saling membenci. Kok bisa demikian? Nah, pada dasarnya teman-teman, seperti yang sebagian besar kalian sudah tahu, bahwa Gel Blaster itu pertama kali dikeluarkan adalah sebagai alternatif bagi para pencinta wargame itu untuk bermain wargame itu secara aman dan murah begitu. Tetapi sejak Kublai itu soal murah sudah tidak lagi kentara begitu, karena seperti Jinming waktu itu harganya sekitar 1,2, 1,3, 1,4, Kublai harganya sudah 2 juta, 3 juta begitu. Sudah beda-beda ya, memang masih lebih murah daripada AEK, tetapi sudah semakin dekat ke sana. Jadi sudah tidak bisa dikatakan murah lagi. Dan juga di sisi yang lain tentang keamanan bermain, dengan gampang untuk mengupgrade satu unit. Permainan Gel Blaster sudah semakin menantang dari RT positif, tetapi risikonya juga sudah semakin tinggi, ya kan? Kecil atau besar risiko yang bertambah, maksudnya presentasi kecil atau besar, tetapi pasti ada penambahan risiko ketika kita bermain dengan unit yang semakin kencang. Nah, itu dia. Nah, kemudian
pada dasarnya Gel Blaster ini pada saat awal dikeluarkannya itu merupakan suatu jawaban yang luar biasa yang sangat membantu bagi teman-teman yang berada di negara yang dimana airsoft itu dilarang. Contohnya Australia, Malaysia, dan beberapa negara lain. Tetapi Gel Blaster sangat berkembang itu di Australia dan Malaysia, begitu. Nah, semakin berkembang kita semakin membutuhkan unit yang lebih baik, lebih sangar, lebih jago, lebih kuat, lebih metal, lebih airsoft. Nah, itulah dia. Tetapi teman-teman, kenyataannya sampai dengan pada saat ini kondisi kita tidak bisa, Indonesia dalam hal ini kita tidak bisa samakan dengan Malaysia dengan Australia, di mana di Malaysia dan Australia airsoft itu ilegal, itu dilarang secara hukum. Tetapi kita di Indonesia sebelum Gel Blaster masuk, airsoft itu sudah legal. Dia itu tidak dilarang, tetapi diatur. Bukan dilarang, tetapi diatur. Jadi berbeda dengan kita sangat berbeda kondisinya dengan dua negara ini, yang di dua negara tadi itu airsoft betul-betul suatu pelanggaran hukum untuk memilikannya. Kita sudah ada Kejurnas, kita sudah ada Formi waktu itu, yang sekarang Kormi, di mana kita bertemu di seluruh dunia itu secara terbuka, kita bermain airsoft mengikuti aturan-aturan yang ada di Kormi waktu itu, di bawah Federasi Airsoft Indonesia, yang sekarang induk organisasi di bawah Kormi itu sudah bertambah, sudah lebih banyak. Ada ABU, ada Purgasi, ada Inasok, ya, seperti itu. Yang pasti berbeda. Nah, di negara kita, sialnya airsoft dan Gel Blaster itu saling seakan saling membenci begitu, padahal mereka saling mencintai, bahkan saling bertukar ludah. Di grup-grup besar Gel Blaster yang ada di WA dan yang ada di Facebook itu terkesan sangat anti airsoft. Bahkan untuk menyebut airsoft itu dilarang. Kita tidak boleh menyebutkan kata airsoft. Saking antinya grup-grup itu terhadap airsoft, tidak mau mencampurkan antara airsoft dengan Gel Blaster. Nah, ini wajar kalau di negara-negara yang dimana airsoft dilarang. Di kita, ini adalah satu hal yang lucu. Dan juga diskusi yang dilakukan misalnya di dalam grup WhatsApp untuk menyebut kata airsoft, apa salahnya, begitu. Nah, kebijakan yang diambil dari admin, dari grup-grup kita, bahkan juga klub-klub Gel Blaster itu yang anti airsoft, kalau menurut saya adalah satu hal yang lebay, begitu. Kenapa lebay? Karena ketika mengatakan anti airsoft, berarti kita jangan dong pakai part airsoft. Karena misalnya di dalam grup-grup Gel Blaster banyak direkomendasikan kalau mau upgrade pakai aja SHS, pakai aja Army Force. Kalau mau yang bagus pakai brand-brand yang pada dasarnya adalah brand-brand airsoft. Kita merekomendasikan part-part airsoft di dalam grup Gel Blaster yang terkesan anti airsoft, bahkan menyebut kata airsoft itu tidak boleh, begitu. Nah, kita tidak untuk teman-teman blasterian tidak boleh juga egois untuk anti airsoft, karena jujurlah dalam unit kalian punya part airsoft di dalam situ, gearset, dinamo, piston, dan lain-lain, ya kan? Nah, di sisi lain, di grup-grup airsoft, ketika kita menunjukkan Gel Blaster, itu akan disebut mainan anak-anak. Hey guys, ini airsoft juga mainan, begitu, mainan anak-anak, begitu. Apakah yang kita pegang itu senjata? Ya bukanlah, itu mainan. Begitu juga Gel Blaster, kita sama seperti itu. Dan juga pada saat ini berkembangnya Gel Blaster itu dan berkembangnya airsoft, banyak player-player airsoft yang walaupun mereka memandang sebelah mata Gel Blaster, tetapi unit mereka menggunakan part Gel Blaster juga dengan alasan lebih murah, dengan alasannya lebih ringan. Banyak sekarang airsofter yang lebih memilih menggunakan body nilon, receiver nilon Gel Blaster daripada menggunakan receiver metal karena lebih murah dan lebih ringan. Nah, di umur-umur 30 seperti saya, 30 ke atas, berat unit yang full metal itu akan sangat menguras tenaga dan napas kalian ketika bermain, apalagi CQB.
seperti itu. Jadi kita lebih memilih menggunakan body nilon yang lebih ringan daripada body metal. Demikian juga dengan wristnya, seperti itu. Jadi ketika airsofter memandang sebelah mata tentang gel blaster, ketika blasterian itu anti terhadap airsoft, itu adalah satu hal yang tidak perlu. Karena dalam kenyataannya kita sudah mengawinkan kedua unit ini. Di dalam unit gel blaster yang sudah di-upgrade, pasti ada part airsoft. Nah, bagi airsofter, mereka memainkan mainan yang sama dengan blasterian. Mereka juga pada saat ini sudah mulai menggunakan part-part gel blaster untuk bermain airsoft begitu di unit mereka yang mereka bangun, yang mereka custom agar lebih murah dan ringan. Apalagi bedanya begitu. Tetapi di sini yang saya maksud adalah marilah kita saling menghargai. Kita sama-sama penghobi wargame begitu. Di grup-grup blasterian, di grup-grup gel blaster juga itu semakin besar, sebagian besar membernya adalah airsofter kalau menurut saya. Dan itu sih memang bisa kita buktikan seperti itu. Ya kan? Jadi tidak usah saling anti, tidak usah saling benci, tetapi marilah kita saling membangun. Karena ketika kita terpisah, kita terpecah, kita saling merendahkan, membenci, tidak respect, itulah yang terjadi di Indonesia di zaman-zaman masa lalu. Kita sangat rentan terhadap terpecah belah. Dari zaman Davide et Impera, bahkan sebelum itu di zaman Mataram kuno, sudah terbukti bahwa kita ini menjadi sangat lemah, menjadi rusak ketika terpecah. Dan kita, bangsa Indonesia ini sudah membuktikan bahwa ketika kita bersatu, kita bisa meraih hal-hal yang besar dan kejayaan. Ya, demikian video dari saya. Banyak yang mungkin alurnya yang agak kacau, tetapi itulah niat saya untuk menyampaikan video ini, untuk saling membangun, saling menghormati antara blasterian dan airsoft, karena kita ada di hobi yang sama. Kita sama-sama hobi wargame. Mari kita gunakan hobi kita dengan bijaksana, dengan saling menghormati dan saling membangun. Oke, demikian dari saya. Kalau ada hal-hal yang kurang berkenan, saya minta maaf. Dan jika ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan ditulis di kolom komentar. Saya berusaha untuk sebisa mungkin menjawab komen-komen dari kalian, pendapat-pendapat dari kalian. Kita mungkin berbeda, tetapi saya yakin dan percaya kita memiliki tujuan yang sama. Kita ingin masa depan olahraga wargame yang lebih baik dan semakin suasananya semakin positif. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like dan subscribe, juga share video ini. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. See you.